Struktur atap. Pengertian atap. Struktur adalah susunan atau pengaturan bagian-bagian gedung yang menerima beban atau konstruksi utama dari bangunan tanpa mempedulikan apakah konstruksi tersebut kelihatan atau tidak. Struktur bangunan umumnya terdiri atas konstruksi fondasi, dinding, kolom, plat lantai, dan kuda-kuda atap. Konstruksi atap adalah konstruksi yang terdiri dari balok melintang yang menerima gaya tarik, balok sebagai penopang atau tiang yang menerima gaya tekan, guna menyangga dari gording dan kasok serta pelapis atap. Bentuk atap berpengaruh terhadap keindahan suatu bangunan dan pemilihan tebah atap hendaknya disesuaikan dengan iklim setempat, tampak yang dikehendaki oleh arsitek, biaya yang tersedia, dan material yang mudah didapat. Konstruksi rangka atap yang sering digunakan adalah rangka atap kuda-kuda. Rangka atap atau kuda-kuda adalah suatu susunan rangka batang yang berfungsi untuk mendukung beban atap termasuk juga berat sendiri dan sekaligus memberikan bentuk pada atap. Pada dasarnya, konstruksi kuda-kuda terdiri dari rangkaian batang yang membentuk segitiga. Atap yang sudah biasa ditemui pada rumah-rumah di Indonesia adalah atap dengan konstruksi kayu. Belakangan ini marak penyedia konstruksi atap berbahan baja ringan. Baik konstruksi atap kayu maupun baja ringan memiliki kekurangan dan kelebihan sendiri-sendiri. 3 komponen penyusun atap. Yang pertama, struktur atap, rangka atap dan penopang rangka atap. Yang kedua, penutup atap, genteng dan polikarbonat. Yang ketiga, pelengkap atap, talang horizontal atau vertikal dan splang. Struktur atap adalah bagian bangunan yang menahan atau mengalirkan beban-beban dari atap. Struktur atap terbagi menjadi rangka atap dan penopang rangka atap. Rangka atap berfungsi menahan beban dari bahan penutup atau sehingga umumnya berupa susunan balok-balok dari kayu, bambu, baja, serta vertikal dan horizontal, kecuali pada struktur atap dak beton. Berdasarkan posisi inilah maka muncul istilah gording, kasau, dan reng. Susunan rangka atap dapat menghasilkan lekukan pada atap, jurai dalam atau luar, dan menciptakan bentuk atap tertentu. Penopang rangka atap adalah balok kayu yang disusun membentuk segitiga, disebut dengan istilah kuda-kuda. Kuda-kuda berada di bawah rangka atap, fungsinya menyangga rangka atap. Sistem konstruksi atap. Konstruksi atap harus berdasarkan pada struktur bangunan yang dipilih. Hubungan timbal balik antara konstruksi atap dengan dinding atau kolom yang menerima beban membentuk akan ruang di dalam bangunan. Peletakan bangunan yang tepat ditentukan oleh 3 bagian utama, yaitu diantaranya radiasi matahari, tindakan pelindung arah dan kekuatan angin, serta topografi. Yang ketiga, struktur pada dinding atau massive building wall struktur atau struktur dinding pemikul. Fungsi atap. Atap adalah bagian dari suatu bangunan yang berfungsi sebagai penutup seluruh ruangan yang ada di bawah terhadap pengaruh panas, debu, hujan, angin, atau untuk keperluan pelindungan. Walau atap itu ringan, pengaruh luar terhadap konstruksi dan penutupnya baik terhadap suhu, cuaca, serta keamanan terhadap gaya horizontal dan kebakaran harus terjamin. Berikut ini adalah beberapa fungsi atap yang lebih khusus. Yang pertama, menerima beban oleh bobot sendiri, yaitu beban kuda-kuda dan bahan pelapis berarah vertikal, kemudian meneruskannya pada kolom dan fondasi. Yang kedua, menahan tekanan angin, muatan yang berarah horizontal pada gavel. Yang ketiga, menerima panas oleh sinar matahari dan menahan suhu agar tetap dingin di ruangan bawah atap dan menyerap panas tersebut dalam konsep arsitektur tropis. Yang keempat, menghindari masuknya air hujan. Yang kelima, perlindungan bagi penghuninya. Yang keenam, menyediakan tempat teduh segar dan nyaman. Syarat-syarat konstruksi atap. Adapun syarat konstruksi atap yang harus dipenuhi antara lain: yang pertama, konstruksi atap harus kuat menahan berat sendiri dan tahanan terhadap beban-beban yang bekerja padanya. Yang kedua, pemilihan bentuk atap yang sesuai sehingga menambah keindahan serta kenyamanan bagi penghuninya. Yang ketiga, bahan penutup atap harus sesuai dengan fungsi bangunan tersebut dan tahan terhadap pengaruh cuaca. Yang keempat, sesuai dengan ciri khas arsitektur tradisional bangunan sekitar. Yang kelima, kemiringan atau sudut atap harus sesuai dengan jenis bahan penutupnya. Makin rapat jenis bahan penutupnya, maka kemiringannya dapat dibuat lebih landai, seperti bahan dari seng, kaca, asbes, dan lain-lainnya. Atap dapat dikatakan berkualitas jika strukturnya kuat atau kokoh dan awet atau tahan lama.
Faktor iklim menjadi bahan pertimbangan penting dalam merancang bentuk dan konstruksi atap atau bangunan. Keberadaan atap pada rumah sangat penting mengingat fungsinya sebagai payung yang melindungi seisi rumah dari gangguan cuaca. Oleh karena itu, sebuah atap harus benar-benar kokoh, kuat, dan kekuatannya tergantung pada struktur pendukung atap. Mengacu pada kondisi iklim, perancangan atap yang baik ditentukan 3 faktor, yakni jenis material, bentuk atau ukuran, dan teknik pengerjaan. Yang pertama, jenis material, struktur, dan penutup atap. Penentuan material tergantung pada selera penghuni, namun harus tetap memperbaiki prinsip dasar sebuah struktur, yaitu harus kuat, presisi, cukup ringan, dan tidak overdesign. Ada 3 jenis beban yang bekerja pada atap, yaitu yang pertama, beban berat sendiri, yang kedua, beban angin tekan dan angin hisap, yang ketiga, beban gerak lain. B. Bentuk dan ukuran dibandingkan hujan dan panas. Angin merupakan faktor yang paling diperuntukkan demi menjamin atap yang kuat. Beberapa masalah akibat angin kencang antara lain penutup atap yang terbang, kording terlepas, kuda-kuda terangkat, dan kolom kayu bergeser atau terangkat. Atap yang baik adalah atap yang menerima beban angin yang sama dari segala arah. Bentuk ini sangat berpengaruh pada besarnya tekanan angin yang bekerja pada bangunan. Semakin tinggi bangunan akan semakin besar tekanan angin. Tekanan angin bekerja lebih ringan bila tinggi bangunan lebih kecil dari setengah lebar bangunan. Kemiringan atap yang memberikan beban angin yang rendah adalah antara 10 derajat sampai 30 derajat. C. Pemasangan kerapian pemasangan penutup atap presisi. Jika menggunakan genteng, maka jarak reng harus sesuai spesifikasi dan rekomendasi dari produsen. Beberapa contoh pengerjaan atap yang tidak cermat yang sering terjadi pada jurai dalam yaitu terdapatnya sambungan tekuk ke bagian dalam, usunan atap yang tidak berpresisi, bidang atap yang bergelombang akibat dari pemasangan reng yang tidak rapi. Semua ini mengakibatkan munculnya gangguan pada atap dan mempengaruhi kekuatan atap. D. Keawetan material. Awet atau tidaknya atap dikaitkan dengan faktor lingkungan termasuk cuaca dan organisme perusak yang dapat menyebabkan menurunnya kemampuan struktur. Misalnya, serangan rayap terhadap kayu. Kayu yang diserang akan terlihat masih utuh meski bagian dalamnya keropos, maka untuk menciptakan atap yang kuat perlu dilakukan teknik perlindungan terhadap material bangunan. Contohnya, sebelum digunakan kayu harus diberi treatment yang dapat meningkatkan daya tahan kayu. Bahan dari metal biasanya diberi coating atau lapisan khusus yang melindungi material dari korosi atau karat. Bagian-bagian atap. Rangka atap berfungsi menahan beban dari bahan penutup atap sehingga umumnya berupa susunan balok-balok. Berdasarkan posisi inilah maka muncul istilah cording, kasau, dan reng. Susunan rangka atap dapat menghasilkan lekukan pada atap. Struktur atap terdiri dari beberapa bagian, diantaranya adalah yang pertama, cording. Cording merupakan balok atap sebagai pengikat yang menghubungkan antara kuda-kuda. Cording juga menjadikan dudukan atau kasau dan balok jurai dalam. Cording membagi bentangan atap dalam jarak yang kecil dan proyeksi horizontal. Cording meneruskan beban dari penutup atap, reng usuk, beban angin, beban air hujan, dan titik-titik buhul kuda-kuda. Cording berada di atas kuda-kuda, biasanya tegak lurus dengan arah kuda-kuda. Cording menjadi tempat ikatan bagi usuk, dan posisi cording harus disesuaikan dengan panjang usuk yang tersedia. Cording harus berada di atas titik buhul kuda-kuda, sehingga bentuk kuda-kuda sebaiknya disesuaikan dengan panjang usuk yang tersedia. Bahan-bahan untuk cording yaitu kayu, baja, profesional. B. Jurai. Pada pertemuan sudut atap terdapat batang baja atau kayu atau framework yang disebut jurai. Jurai dibedakan menjadi jurai dalam dan jurai luar. Jurai dalam adalah bagian yang tajam pada atap, berjalan dari garis tiris atap sampai hubungan dan terdapat pada pertemuan dua bidang atap pada sudut bangunan ke dalam. Jurai luar adalah bagian yang tajam pada atap, berjalan dari garis tiris atap sampai hubungan, terdapat pada pertemuan dua bidang atap pada bangunan keluar. Yang C. Sakrot. Sakrot adalah batang besi bulat
terbuat dari tulangan polos dengan kedua ujungnya memiliki ulir dan baut sehingga posisi bisa digeser. Yang D. Usuk atau kaso-kaso. Usuk adalah komponen atap yang terletak di atas cording dan menjadi dudukan untuk reng. Usuk berfungsi menerima beban dari penutup atap dan reng dan meneruskan ke cording. Usuk terbuat dari kayu dengan ukuran 5 atau 7 cm dan panjang maksimal 4 meter. Usuk dipasang dengan jarak 40 sampai dengan 50 cm antara satu dengan lainnya pada arah tegak lurus cording. Usuk akan berhubungan dengan cording dengan menggunakan paku. Pada kondisi tertentu, usuk harus dibor dahulu sebelum dipaku untuk menghindari pecah dan ujung-ujung usuk. Yang E. Hubungan atau nok merupakan sisi atap yang teratas, selalu dalam keadaan datar dan umumnya menentukan arah bangunan. Yang F. Reng. Reng ialah komponen atap yang memiliki profil paling kecil dalam bentuk dan ukurannya. Posisi melintang di atas kasau. Reng berfungsi sebagai penahan penutup atap. Pada atap dengan penutup dari asbes, seng, atau sirap, reng tidak digunakan. Reng akan digunakan pada atap dengan penutup dari genteng. Reng akan dipasang pada arah tegak lurus. Biasanya reng berupa batang kayu berukuran 2 atau 3 cm atau 5 cm dengan panjang sekitar 3 meter. Reng menjadi tumpuan langsung penutup atap dan meneruskan ke usuk atau kasau. Fungsi lainnya adalah sebagai pengatur jarak tiap genteng agar rapi dan lebih terikat. Yang terakhir, penutup atap. Penutup merupakan bagian yang menutupi atap secara keseluruhan sehingga terciptalah ambang atas yang membatasi kita dari alam luar. Ada berbagai pilihan penutup atap dengan pilihan bentuk dan sifat yang berbeda. Dua faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam pemilihannya adalah faktor keringanan material agar tidak terlalu membebani struktur bangunan dan faktor keawetan terhadap cuaca. Faktor lain adalah kecocokan atau keindahan terhadap desain rumah. Ukuran dan desain dari penutup atap juga memberi pengaruh pada struktur, misalnya konstruksi kuda-kuda, ukuran reng, dan sudut kemiringan. Penutup atap harus mempunyai sifat kedap air, bisa menyebabkan terjadinya rembesan air selama kejadian hujan. Jenis-jenis penutup atap. Pengertian penutup atap adalah elemen paling luar dari struktur atap. Penutup atap harus mempunyai sifat tahan air, bisa mencegah terjadinya rembesan air selama kejadian hujan. Sifat tidak rembes ini diuji dengan pengujian serapan air dan rembesan. Struktur penutup atap merupakan struktur yang langsung berhubungan dengan beban-beban kerja, yaitu cuaca, sehingga harus dipilih dari bahan-bahan yang tahan air dan tahan terhadap perubahan cuaca. Struktur penutup atap yang sering digunakan antara lain genteng, asbes, kayu sirap, seng, polikarbonat, plat beton, dan lain-lain. Yang pertama, atap sirap. Bahan yang banyak digunakan pada rumah tradisional Indonesia berbahan dasar kayu. Sirap yang terbentuk dari potongan-potongan kayu tipis yang disusun 3 atau 4 lembar. Potongan kayu ini kemudian dipaku ke multiplek yang melapisi rangka atap. Penutup atap yang terbuat dari kepingan tipis kayu ulin ini umur kerjanya tergantung keadaan lingkungan, kualitas kayu besi yang digunakan, dan besarnya sudut atap. Penutup atap jenis ini bisa bertahan 25 tahun hingga tidak terbatas. Yang kedua, atap genteng. Menurut bahan material, genteng beton, genteng tanah liat tradisional, dan genteng tanah liat keramik. Menurut bentuknya, genteng terdiri atas genteng biasa, genteng kodok, genteng pres silang. Untuk bentuk genteng, karpus terdiri atas genteng setengah lingkaran, genteng segitiga, dan genteng sudut patah. Yang ketiga, atap seng. Atap ini sebenarnya dibuat dari lembaran baja tipis yang diberi lapisan zinc secara elektrolisa. Tujuannya untuk membuatnya menjadi tahan karat. Kata seng berasal dari bahan pelapisnya. Jenis ini akan bertahan selama lapisan zinc ini belum hilang, yang terjadi sekitar 30 tahunan. Setelah itu, atap akan mulai bocor apabila ada bagian yang karat. Yang keempat, atap dak beton. Atap ini biasanya merupakan atap datar yang terbuat dari kombinasi besi dan beton. Banyak digunakan pada rumah-rumah modern minimalis dan kontemporer.
Konstruksinya yang kuat memungkinkan untuk mempergunakan atap ini sebagai tempat beraktivitas. Contohnya, menjemur pakaian dan bercocok tanam. Dengan pot, kebocoran pada atap dak beton sering sekali terjadi. Maka perlu pengawasan pada pengecoran dan pemakaian waterproofing pada lapisan atasnya. Yang kelima, atap genteng metal. Bentuknya lembaran mirip seng. Genteng ini ditanam pada balok gording rangka atap menggunakan sekrup. Bentuk lain berupa genteng lembaran. Pemasangannya tidak jauh berbeda dengan genteng tanah liat, hanya ukurannya saja yang lebih besar. Ukuran yang tersedia bervariasi 60-120 cm dengan ketebalan 0,3 mm dan panjang antara 1,2 hingga 12 meter. Atap yang keenam, atap polikarbonat. Atap ini berbentuk lembaran yang besar sehingga dimungkinkan untuk luasan yang besar tanpa sambungan. Keunggulan polikarbonat lebih ke kualitas material dan besarnya daya reduksi terhadap radiasi matahari. Biasanya dipakai pada kanopi atau atap tambahan. Pemasangan polikarbonat mudah dan cepat, namun harganya memang lebih mahal dari atap-atap lainnya. Yang ketujuh, kombinasi atap metal dan atap genteng. Atap metal dapat secara baik dikombinasikan dengan atap genteng dengan menggunakan reng metal. Seperti pada gambar, kombinasi atap tersebut sangat cocok dan estetis untuk bangunan tinggi dan atap-atap stasiun dan terminal. Keuntungannya, yang pertama, menahan bocor terhadap genteng pecah dan tampias air hujan. Kedua, menahan panas dan menahan suara bising air hujan. Yang ketiga, anti rayap dan pelapukan. Yang keempat, tahan api yang baik terhadap bahaya kemalingan dari atap. Kedelapan, komponen pelengkap. Elemen pelengkap pada atap selain berfungsi struktural juga estetis. Yang pertama, talang saluran air pada atap yang berfungsi mengarahkan air agar jatuh ke tanah disebut talang. Talang dipasang mendatar mengikuti tiris atap, kemudian dialirkan ke bawah melalui pipa vertikal. Yang kedua, lisplang dari segi konstruksi. Lisplang menciptakan bentuk rigid atau kokoh dari susunan kasau. Pada pemasangan rangka penahan atap, batang-batang kasau hanya ditahan oleh paku, dan ada kemungkinan posisinya bergeser. Disinilah lisplang berfungsi untuk mengunci susunan kasau tersebut, agar tetap berada pada tempatnya. Dari segi estetika, lisplang berfungsi menutupi kasau yang berjajar di bawah susunan genteng atau bahan penutup atap lain. Maka tampilan atap pada bagian tepi akan terlihat rapi oleh kehadiran lisplang. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis struktur konstruksi bangunan. Atap sendiri merupakan bagian dari struktur bangunan yang berfungsi sebagai penutup atau pelindung bangunan dari panas terik matahari dan hujan, sehingga memberikan kenyamanan bagi pengguna bangunan tersebut. Struktur atap pada umumnya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu struktur penutup atap, gording, dan rangka-rangka kuda. Secara umum, dikenal 4 jenis struktur atap, yaitu struktur dinding atau sopi-sopi, rangka kayu, kuda-kuda, dan rangka kayu, struktur baja konvensional, struktur baja ringan, dan di luar itu ada pula struktur dak beton yang biasa digunakan untuk atap datar. Yang pertama yaitu ada jenis atap berdasarkan bentuk atap. Yang pertama yaitu ada atap pelana, seperti gambar di bawah. Yang kedua yaitu ada atap limasan. Yang selanjutnya yaitu ada atap gerigi, dan yang keempat ada atap tenda patah dengan sokoguru, dan yang terakhir yaitu ada atap tenda patah tanpa sokoguru. Yang kedua yaitu ada struktur atap carport. Desain carport terdiri atas bagian lantai, dinding, dan struktur penahan atap, serta rangka penutup atap. Struktur penahan rangka atap carport dapat dikategorikan menjadi 3 tipe. Yang pertama yaitu ada struktur yang berdiri sendiri. Struktur berdiri sendiri dapat ditopang pada keempat titik utama atau bisa juga hanya dengan 2 titik utama dengan menggunakan sistem cantilever. Kolom-kolom penopang dapat dipilih dari kolom beton, kayu, besi, baja, atau kombinasi di antara material tersebut. Tampilan luar kolom dapat dipilih sesuai dengan konsep desain carport.
Yang kedua yaitu ada struktur menempel sebagian. Carport yang berada sangat dekat dengan bangunan utama akan memiliki keuntungan. Rangka atap dapat dibuat menempel dengan rumah. Cara ini membuat biaya konstruksi carport lebih hemat. Hanya dengan 2 titik penopang, carport sudah cukup kokoh. Agar tampilan menarik, konstruksi carport sebaiknya menggunakan sistem dan material yang sejalan dengan konstruksi rumah serta fasad utama. Dan yang terakhir yaitu ada struktur gantung. Struktur gantung merupakan struktur cantilever dengan seling besi ataupun seling baja. Sistem ini memungkinkan penutup atap menggantung bebas tanpa membutuhkan kolom tambahan. Diperlukan material yang ringan untuk rangka atap dan penutupnya. Struktur semacam ini biasanya menggunakan jenis atap datar. Bentuk atap berdasarkan kemiringan. 1. Atap datar dengan kemiringan 0 derajat sampai 4 derajat. Atap datar memiliki karakteristik sebagai berikut. Sederhana dari segi pembuatan dan penampakannya. Yang kedua, biaya per meter persegi lebih murah atau pemakaian lebih hemat. Yang ketiga, ruangan cenderung panas karena umumnya atap datar menggunakan bahan metal, mempunyai penyaluran panas yang rendah sehingga panas matahari langsung dialirkan ke dalam ruangan. Ada 2 jenis penutup, yaitu atap beton dan atap metal. Atap beton lebih mahal tetapi penyaluran panasnya lebih tinggi. Yang kedua yaitu atap miring. Tinggi atap sama dengan atau lebih dari setengah lebar bangunan. Atap miring memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, konstruksi atap lebih rumit. Yang kedua, membutuhkan jumlah material yang lebih banyak. Yang ketiga, ruang di bawah lebih dingin karena adanya rongga di dalamnya. Yang ketiga, pilihan bahan ada 2, yaitu tanah liat atau genteng dan bahan pengganti seperti beton, bitumen, kayu keras atau sirap, dan lembaran baja tipis yang dibentuk seperti genteng. Yang terakhir, pilihan model atap yaitu ada pelana, perisai, kerucut, dan kombinasi beberapa tipe. 4. Atap diamond. Bahan utama yang digunakan antara lain plat baja, zinsalum komposit, aluminium komposit, galvanum komposit, tembaga, dan sebagainya. Finishing atap diamond. 1. Menggunakan enamel atau powder coating yang tahan lama terhadap pengaruh cuaca. 2. Menggunakan insulation yang ditempatkan di bawah plat penutup atap dengan bahan polietilen, rubber sheet atau polyurethane untuk meredukasi panas dan suara lebih besar. 3. Extra waterproofing untuk menambah ketahanan terhadap bocor. Sistem atap ini dilengkapi pula dengan membran kedap air yang dipasang pada plywood tersebut. Di samping berfungsi untuk meredukasi panas dan suara, juga bagian bawahnya dapat dicat sebagai plafon. Macam-macam bentuk atap diamond terdiri dari 1. Enamel steel panel, merupakan panel atap dari baja low carbon steel dengan pewarnaan yang tidak pudar, tahan gores api dan zat kimia karena dibakar hingga suhu 800 derajat Celcius. Yang kedua, zinsalum panel. Zinsalum panel adalah panel atap dengan bahan dasar komposit seng, baja, dan aluminium yang tahan karat. Finishing panel ini menggunakan cat yang dalam prosesnya dibakar atau di oven hingga 250 derajat Celcius. Untuk meredukasi panas dan suara, di bawah panel ditambahkan lapisan polietilen. 3. Fiber Reinforced Plastic atau FRP. Fiber Reinforced Plastic atau FRP yaitu penutup atap berbahan resin dan serat kaca yang memungkinkan dibentuk dan diberi motif serta warna sesuai dengan keinginan. Di sisi luarnya dilapisi bahan khusus yang tahan ultraviolet sehingga warna dan materialnya tetap awet. 4. Bitumen single, berbahan dasar bitumen dan fiberglass. Di atasnya dilapisi bahan yang menarik dipandang, misalnya granular atau taburan keramik dan tembaga. Pemasangan dan penampilannya seperti atap sirap atau single roof.
Konstruksi rangka atap baja ringan. Konstruksi rangka atap baja ringan yang terbuat dari baja ringan menjadi solusi bagi rangka atap rumah biasa yang masih menggunakan kayu sebagai bahan dasar. Karena adanya pengaruh dari cuaca dan rayap, rangka atap baja ringan menjadi solusi untuk itu. Rangka atap baja ringan ini telah banyak digunakan karena lebih efisien, sehingga biaya perawatan lebih murah serta memiliki keunggulan lain dengan menggunakan baja ringan untuk atap rumah Anda, yaitu tahan lama dengan bahan baja ringan tersebut. Rangka baja ini terdiri dari lempengan-lempengan panjang atau profil yang bervariasi bentuk dan ukurannya sesuai fungsi masing-masing dalam struktur rangka atap. Untuk kuda-kuda atau rangka utama dan gording, profil baja ringan ini biasanya berbentuk I atau U terbalik dan memiliki ukuran yang lebih besar. Sedangkan rank ialah pengikat kuda-kuda dan gording yang posisinya melintang di atas kuda-kuda dan gording, serta mengikat kuda-kuda dan gording tersebut hingga membentuk suatu kerangka yang kokoh. Lempengan rank adalah profil yang paling kecil bentuk dan ukurannya. Fungsinya sebagai penahan genteng atau jenis atap lainnya dan sebagai pengatur jarak setiap baris genteng agar lebih rapi dan lebih mencengkram. Keunggulan dan kelemahan konstruksi atap baja ringan. Kelemahan. Kelemahan atap baja ringan dibandingkan dengan konstruksi atap kayu sebagai dalam hal terhadap suhu yang cenderung menyerap panas lebih baik dibandingkan dengan kayu, dan hal itu juga bergantung terhadap lokasi rumah, yaitu pada daerah iklim tropis atau bukan tropis. Selain itu, atap baja ringan harus dibuat oleh kontraktor spesialis yang biasa membuat konstruksi atap baja ringan, dan tidak bisa dibuat sembarangan tukang, serta harga per meter atap baja ringan lebih mahal. Kelebihan 1. Lebih mengutamakan struktur dengan sistem plat buhul di setiap tumpukan sendi seperti jembatan, lebih kokoh dari kuda-kuda baja lainnya. 2. Struktur atap baja lebih stabil dan aman. 3. Menggunakan tumpuan sendi dan roll. 4. Prefabrikasi per komponen. 5. Atap baja tahan terhadap karat, rayap, dan perubahan cuaca serta kelembapan. 6. Atap baja bisa dipakai dengan genteng metal maupun keramik atau beton yang berat. 7. Atap baja dirancang stabil terhadap tekuk, puntir, serta muai atau mulur. 8. Pemasangan yang profesional dan terlatih hingga cepat pengerjaannya. 9. Terhadap banyak pilihan jenis kuda-kuda. 10. Pemilihan bentang 6 meter sampai 8 meter atau bentang kecil, 8 meter sampai 10 meter atau bentang menengah, 10 meter sampai 12 meter atau bentang besar, 11. Lebih dari 12 meter atau bentang khusus, 12. Tersedia material dengan galvalum, sikalum, dan galvanized. Cara pemilihan atap baja ringan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan produk baja ringan diantaranya adalah 1. Peraturan struktur baja ringan dan standarisasi yang digunakan. Pemilihan produk baja ringan yang perlu dicermati antara lain peraturan pembebanan, harga dan material, lapisan anti karat atau coating, peraturan struktur yang digunakan. 2. Gambar detail bracing atau pengaku. 3. Sistem pemasangan atau konektor yang digunakan. Diperlukan adanya desain khusus untuk menahan beban tekan, beban angin, ataupun beban-beban lainnya dalam waktu yang bersamaan. Akibat dari beban-beban tersebut, diperlukan adanya konektor, baik itu berupa screw, alat penyambung, ataupun sistem struktur yang dapat menjamin kekuatan suatu konstruksi baja ringan. 4. Jaminan struktur dan bahan atau surat garansi. Masing-masing produsen memproduksi material baja ringan ini dengan profil yang berbeda-beda, bentuk atau cetakannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memilih material baja ringan yang kuat berdasarkan perhitungan struktur bentuk profilnya. Lapisan atau coating berfungsi sebagai pelindung material baja ringan dari proses korosi atau karat. Dengan lapisan tersebut, daya tahan material baja ringan terhadap karat menjadi 4 kali lipat dari biasa. Jenis dan tipe atap baja ringan. Dikarenakan berat masing-masing penutup atap ini berbeda, maka ukuran atau dimensi ketebalan serta konstruksi rangka kuda-kuda atap baja ringan yang digunakan berbeda pula, disesuaikan dengan berat material penutup atap. Semakin berat penutup atap,
semakin besar atau tebal pula rangka yang dipakai. Begitu pula sebaliknya. Ketelitian memilih tipe sebelum membeli sangat diperlukan. Apabila penutup atap yang digunakan adalah genteng, keramik atau beton, maka dibutuhkan ukuran dimensi yang besar dan tebal ring dan C-channel rangka atap tersebut. Semakin besar dimensi atau ukuran yang dipilih, semakin besar pula beban yang dapat ditanggung. Semakin kecil ukuran atau dimensi C-channel, semakin minim pula kesanggupan rangka untuk menanggung total beban penutup atap. Untuk jenis penutup atap ringan dapat digunakan ukuran C-channel untuk zinc galum maupun galvanis jenis C71.075. Direkomendasikan untuk rangka atap dengan jenis penutup genteng metal zinc fiberglass on-the-line asbes dan jenis penutup atap lainnya yang bersifat ringan. Pemakaian C71.075 dengan bentangan lebar tetap aman karena kekuatan rangka atau kuda-kuda sebanding dengan beban total penutup atap. C81.075 juga dapat digunakan untuk jenis penutup genteng 39 keramik dengan bentang atap menengah dan bentangan lebar kurang lebih 7 meter. Untuk jenis penutup atap barat dapat digunakan ukuran C-channel untuk zinc galum maupun galvanis jenis C81.095. Direkomendasikan rangka atap dengan jenis penutup genteng keramik dan genteng beton dengan benang atap yang panjang sampai dengan lebih dari 9 meter. Bentuk kuda-kuda, bentang 3-4 meter, digunakan pada rumah bentang sekitar 3 sampai dengan 4 meter, bahannya dari kayu atau beton bertulang. Bentang 4 sampai 8 meter, untuk bentang sekitar 4 sampai dengan 8 meter, bahan dari kayu atau beton bertulang. Bentang 9 sampai 16 meter, untuk bentang 9 sampai dengan 16 meter, bahan dari baja atau double angle. Bentang 20 meter, bentang maksimal sekitar 20 meter, bahan dari baja, double angle, dan kuda-kuda sebagai loteng, bahan dari kayu. Kuda-kuda baja profil siku dan kuda-kuda kabel profil WF dapat dilihat gambarnya sebagai berikut. Permasalahan pada atap dan solusinya. Pertama, atap genteng bocor. Atap genteng bocor ini disebabkan oleh bergesernya atap genteng karena angin besar. Pada saat pelaksanaan, pemasangan atap genteng tidak dilakukan dengan baik. Genteng tidak dipasang dengan rapat dan terikat kuat satu dengan yang lainnya, dan juga sambungan antar atap dengan jurenya pun tidak benar, sehingga genteng terlalu mudah untuk bergeser akibat adanya angin besar. Selain itu, pergeseran genteng penutup atap ini disebabkan kesalahan pada saat pelaksanaan pekerjaan. Banyak pekerja yang sering sekali menginjak genteng yang telah dipasang untuk melakukan pekerjaan lain. Hal ini menyebabkan genteng yang telah dipasang rapi tanpa celah menjadi bergeser. Dari celah-celah inilah air hujan akan masuk. Air hujan yang masuk ini kemudian akan mengakibatkan plafon lapuk dan hancur. Solusi: pada saat pelaksanaan pekerjaan atap, pastikan genteng terpasang dengan baik. Tidak ada celah antara genteng dengan genteng lainnya, atau genteng dengan bagian atap lainnya. Pastikan genteng terpasang lurus teratur sesuai dengan persyaratan pemasangan penutup atap. Selain itu, diusahakan agar saat pelaksanaan pekerjaan atap ini, para pekerja tidak menginjak genteng yang sudah terpasang untuk akses jalan agar lebih mudah. Hal ini dapat menyebabkan genteng bergeser atau genteng pecah, karena memang tidak seharusnya genteng dibebani dengan beban berlebihan seperti beban pekerja. Kerusakan pada nok. Pada pekerjaan bangunan rumah atau gedung biasa, untuk meminimalisir dana yang dibutuhkan, biasanya dinding nok atas hanya dibuat dari plasteran saja, tidak diberikan pelapis lainnya. Sehingga pada saat terkena sengatan matahari ataupun terkena dinginnya air hujan, dinding nok ini mengalami kembang susut dan menimbulkan retak-retak. Retak pada dinding nok ini juga dapat menimbulkan kebocoran dan merusak struktur. Solusi: disarankan pada saat pembuatan dinding nok ini dipasang dengan bahan tambahan lainnya seperti pelapis anti bocor atau waterproofing
untuk melindungi permukaan nok agar plasteran tersebut tidak mengalami kembang susut akibat udara luar sehingga tidak akan merusak strukturnya. Kerusakan pada sopi-sopi. Kerusakan pada sopi-sopi ini hampir sama dengan kerusakan dinding nok atap, yaitu diakibatkan oleh adanya muai susut pada sopi-sopi. Ini akibat adanya sengatan matahari dan suhu dingin akibat air hujan sehingga sopi-sopi ini mengalami retak-retak atau pecah-pecah, sehingga menimbulkan kerusakan pada sopi-sopi tersebut dan dapat berpengaruh pada struktur di bawahnya. Solusi: jika terdapat sopi-sopi yang rusak atau retak, maka perlu diperbaiki, yaitu dengan cara kelupas sopi-sopi yang retak, kemudian bersihkan. Setelah dibersihkan, lapisi menggunakan mortar. Setelah kering, kemudian lapisi dengan lapisan pelindung atau cat yang bersifat mampu melindungi permukaan terhadap muai susut akibat cuaca luar. Kemudian jika dimungkinkan, daerah sopi-sopi dilindungi oleh tirisan yang agak lebar. Talang terlalu kecil. Banyak ditemukan pada bangunan sederhana terdapat talang yang terlalu kecil, sehingga akibatnya jika terjadi hujan dengan kapasitas air yang tinggi, maka talang tidak mampu menampung kapasitas air atau bahan talang dapat roboh. Jika hal tersebut terjadi, maka air akan langsung mengenai struktur di bagian bawah atap dan merusaknya. Kemudian, kerusakan atap akibat hama kayu. Seperti contoh pada gambar bahwa kayu sering terjadi keropos yang diakibatkan oleh hama kayu, misalkan rayap atau teter. Untuk menghindari hal tersebut, maka perlu diadakan perawatan kayu seperti pengolesan cairan anti rayap atau teter. Kerusakan atap kubah. Kerusakan yang terjadi pada atap mencangkup kerusakan pada elemen struktur atap, rangka kuda-kuda, plafon, gording, kaso, dan seng. Penyebab kerusakan struktur atap terutama akibat rendahnya kekuatan struktur. Hal ini terjadi karena pemasangan elemen paku atap yang tidak tersedia secara mencukupi. Sedangkan kerusakan yang terjadi pada kubah masjid atau musola rata-rata adalah kubah yang dibuat dari konstruksi beton yang mempunyai berat sendiri yang sangat besar, sehingga pada saat terjadi gempa, konstruksi di bawahnya tidak mampu menahannya. Hal ini terjadi karena tidak memperhitungkan adanya kekuatan konstruksi kaki-kaki kubah, kolom, dan fondasinya. Kemudian kerusakan rangka atap kayu. Kerusakan ini biasanya terjadi akibat kayu yang lapuk dan beban yang berlebihan. Pelampukan juga merupakan sumber kerusakan pada struktur atap yang telah dibangun dan sistem kuda-kuda kayu. Penyebab lainnya adalah dimensi kayu yang kurang memenuhi syarat atau pemakaian kayu yang relatif masih muda. Kelemahan struktur atap keseluruhan diperparah dengan pemakaian sistem pengaku lateral yang kurang memenuhi syarat. Sistem sambungan juga menjadi penyebab kerusakan. Sambungan dengan paku tidak dapat menghasilkan kekuatan yang memadai, apalagi jika pakunya mengalami korosi karena pengaruh umur. Kemudian yang terakhir yaitu kerusakan atap baja ringan. Ambruk atau kerusakan pada struktur atap baja ringan biasanya terjadi akibat kegagalan struktur. Kegagalan struktur adalah kondisi di mana ada satu atau dua komponen struktur atau bahkan struktur tersebut secara keseluruhan kehilangan kemampuan menahan beban yang dipikulnya. Umumnya dipicu oleh adanya beban berlebihan yang menyebabkan kekuatan atau strike struktur mencapai kondisi batas, sehingga menimbulkan fraktur atau lendutan yang besar. Pada profesional menyebutnya sebagai keruntuhan struktur. Selain itu, keruntuhan struktur juga dapat terjadi akibat beberapa hal berikut. 1. Pemilihan lokasi yang berisiko. Daerah yang rawan gempa, angin yang cukup kencang atau perbedaan ketinggian tanah, atau kondisi tanah yang labil atau ekspansif. Kemudian, akibat kesalahan perencanaan. Akibat gambar dan spesifikasi yang tidak lengkap,
pemilihan sistem struktur yang rentan kerusakan atau detail yang rawan terhadap kerusakan jangka panjang, misal rangka atap atau menggunakan baja ringan, penutup atapnya menggunakan genteng pelentong, atau karena perencanaan sendiri tidak mempunyai kompetensi yang cukup, asal dapat menjalankan program komputer rekayasa dan langsung mengadopsi hasil, meskipun sebenarnya mengandung kesalahan, dan sebagainya. Kemudian kesalahan pelaksanaan, misal pada penggalian tanah, kecelakaan alat, urutan pelaksanaan atau metode pelaksanaan yang tidak disesuaikan dengan perencanaannya, atau mengganti spesifikasi dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan yang tidak halal. Kemudian material yang tidak bermutu, meskipun ada sampel material yang diuji dan telah memenuhi spesifikasi teknis yang ada, tetapi dapat saja terjadi cacat yang tidak terdeteksi dan baru ketahuan setelah ada kegagalan, sehingga tidak bisa dikategorikan kesalahan perencanaan atau pelaksana. Kemudian kesalahan pemakaian, beban hidup yang tidak sesuai rencana dan fungsinya. Misalnya dari hunian menjadi gudang sehingga beban hidupnya berlebihan. Bisa juga akibat kelalaian dalam perawatan. Misalnya lapisan pelindung cat pada struktur baja rusak sehingga korosi. Jika dilihat dari beberapa hal penyebab kerusakan atau kegagalan struktur atap baja ringan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemasangan struktur atap baja tidak sesederhana yang dipikirkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengerjaan atap baja bisa dikatakan cukup beragam, mulai dari metode erection, memperhatikan sambungan, sampai pada penempatan titik ancor. Semua kerangkum menjadi suatu prosedur yang penting untuk diperhatikan. Dan ini semua demi terwujudnya keamanan, kekakuan, dan kekuatan struktur atap pada bangunan tersebut. Sebagai wacana awal, anchor adalah elemen struktur yang difungsikan sebagai interface antara baja dengan beton. Ini seperti halnya baut atau paku pada kayu yang berfungsi mengikat sambungan. Hanya saja yang diikat oleh anchor ini adalah antara baja dengan beton. Penting untuk diperhatikan bahwa penempatan anchor ini harus tepat. Penembakan titik atau koordinat ini tidak boleh meleset, karena ini akan mempengaruhi baik secara elevasi atau posisi dari jurai atau kuda-kuda atap baja.